Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri Yulianti dengan NPM 1711050056. Di sini saya akan menjelaskan tentang pokok materi peluang dengan sebuah bahasan frekuensi harapan. Sebelum kita memasuki materi, terlebih dahulu di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada kesempatan kali ini. Nah, tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada kesempatan kali ini adalah sebagai berikut. Baiklah, di sini terdapat 3 tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada kesempatan kali ini. Yang pertama, siswa dapat memahami konsep frekuensi harapan. Yang kedua, siswa dapat menentukan besar frekuensi harapan suatu kejadian. Yang ketiga, siswa dapat menggunakan frekuensi harapan dalam pemecahan soal dan penafsirannya. Baiklah, itu tadi tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada kesempatan kali ini. Selanjutnya yaitu kita akan memasuki materi. Terlebih dahulu sebelum kita memasuki materi, tolong dipersiapkan untuk memahami dan juga menyimak materi yang akan saya sampaikan. Nah, materi yang akan kita bahas adalah sebagai berikut. Baiklah, di sini kita akan membahas tentang frekuensi harapan. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang peluang, maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang frekuensi harapan. Nah, pada frekuensi harapan, di sini kita akan membahas 3 bahasan, yaitu yang pertama adalah pengertian frekuensi harapan, dan yang kedua adalah rumus frekuensi harapan, dan yang terakhir adalah contoh soal frekuensi harapan. Nah, langsung saja kita masuk pada pengertian frekuensi harapan. Frekuensi harapan adalah merupakan banyaknya percobaan dikalikan terhadap peluang suatu kejadian. Nah, selanjutnya yaitu adalah rumus frekuensi harapan. Nah, rumus frekuensi harapan ini dilambangkan dengan FH yang artinya frekuensi harapan, dan rumusnya adalah PA dikali dengan N, yang dimana memiliki keterangan rumus FH sama dengan frekuensi harapan, PA adalah peluang kejadian A, dan N adalah banyaknya suatu percobaan. Oke, langsung saja kita menggunakan alat peraga palu dengan papan peluang, di mana bisa digunakan untuk mencari frekuensi harapan. Dengan rumus FH, frekuensi harapan A sama dengan N dikali dengan PA. Dengan keterangan FH adalah frekuensi harapan, N adalah banyaknya percobaan, dan PA adalah peluang kejadian A. Nah, langsung saja kita masuk di contoh soal untuk penggunaan alat peraga palu, yaitu papan peluang. Dengan contoh soal, diketahui 2 buah dadu dilempar secara bersamaan sebanyak 90 kali. Frekuensi harapan munculnya mata dadu berjumlah 7 adalah. Nah, langsung saja kita aplikasikan ke alat peraga, di mana dengan soal yang diketahui tersebut, kita langsung bisa melihat di tabel ya. Pada tabel sudah terlihat setiap urutan mata dadu. Nah, pada soal tersebut kita pertama yaitu mencari mata dadu yang berjumlah 7, yaitu 6 dengan 1, 5 dengan 2, 4 dengan 3, 3 dengan 4, dan 5 dengan 2 serta 1 dengan 6. Nah, untuk selanjutnya yaitu kita tahu NA-nya adalah 6 dan NS-nya adalah 36. Selanjutnya yaitu kita mengisi 6 per 36, yaitu kita perkecil menjadi 1/6. Setelah mendapat akan hasil 1/6, maka kita bisa mencari frekuensi harapannya yang diketahui dari soal, yaitu sebanyak 90 kali dikali dengan PA-nya adalah 1/6, maka didapatlah hasil 90 dikali dengan 1/6 adalah 15.
Hasil dari frekuensi harapan munculnya mata dadu berjumlah 7 adalah 15. Nah, selanjutnya setelah kita menggunakan alat peraga dalam menyelesaikan soal, berikut adalah beberapa contoh soal tanpa menggunakan alat peraga. Silakan disimak. Contoh soal pertama yaitu pada kasus pelemparan uang logam. Nah, di sini terdapat contoh soal 3 buah uang logam berisi gambar yang dimana dilambangkan dengan Z dan angka dilambangkan dengan A. Dilempar bersama-sama sebanyak 80 kali. Tentukan frekuensi harapan munculnya tiga-tiganya angka. Sebelum kita menjawab soal, pada uang logam itu sudah jelas bahwa terdapat dua sisi, yaitu sisi angka dan sisi gambar. Untuk itu, ayo kita jawab soalnya. Nah, untuk menyusun soal seperti ini, pertama kali hitung dahulu banyaknya seluruh nilai kejadian. Seluruh kejadian dilambangkan dengan S, yang artinya adalah sampel. Maka, di sini S atau sampel adalah, di sini kan terdapat 3 buah uang logam, yang dimana 3 buah uang logam ini akan dilemparkan sebanyak kali hingga mendapatkan 3 sisi angka secara bersamaan. Maka untuk itu kita akan melakukan pelemparan hingga mendapatkan 3 angka tersebut. Nah, pada pelemparan pertama itu mendapatkan ZZZ yang artinya gambar-gambar-gambar dan ZZA atau gambar-gambar angka, ZAZ gambar angka gambar, AZZ angka gambar-gambar, AAZ angka-angka gambar, AZA angka gambar angka, ZAA gambar angka-angka, AAA angka-angka-angka. Nah, di situ terdapat 8 kali pelemparan untuk mendapatkan 3 kali angka yang muncul secara bersamaan. Nah, di situ NS-nya yaitu adalah 8. Dan untuk yang muncul tiga-tiganya A hanyalah 1, yaitu AAA. Maka A sama dengan AAA N, dan di situ NA-nya adalah 1. Banyak percobaannya adalah 80 kali, maka N sama dengan 80. Nah, untuk mencari frekuensi harapan, kita harus terlebih dahulu tahu rumusnya frekuensi harapan. Nah, rumus frekuensi harapan seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu adalah FH sama dengan PA dikali N, di mana PA adalah peluang A dikali N adalah banyaknya percobaan. FH adalah NA per NS, di mana NA-nya adalah 1 dan NS-nya adalah 8 dan N-nya adalah 80. Maka 1 per 8 dikali 80 sama dengan 20. Jadi, frekuensi harapan munculnya tiga-tiganya angka adalah 20 kali. Nah, kita masuk pada contoh soal kedua, yaitu pada kasus pelemparan dadu. Di situ terdapat sebuah soal, sebuah dadu dilempar sebanyak 60 kali. Berapakah frekuensi harapan munculnya mata dadu kurang dari 3? Jawab. Nah, di situ pada kasus pelemparan dadu, yang artinya sebuah dadu memiliki sampel 1 sampai 6, yaitu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, dari situ kita peroleh NS-nya adalah 6. Dan A, kita mengambil A untuk sebuah lambang. A adalah mata dadu kurang dari 3. Nah, hingga kita dapat bahwa mata dadu yang kurang dari 3 itu ada 1, 2. Jadi A-nya adalah 1, 2. Hingga NA-nya adalah 2. Dan untuk peluang A sama dengan NA per NS, kita peroleh 2 per 6 sama dengan 1 per 3 karena kita menyederhanakannya. Nah, untuk mencari frekuensi harapan, kita cukup mengalihkan peluang A dengan banyaknya kejadian, di mana kita telah mencari peluang A-nya adalah 1 per 3 dikali dengan banyaknya percobaan, yaitu adalah 60 kali sama dengan 20. 20 didapat dari 1 per 3 dikali 60. Jadi, frekuensi harapan munculnya mata dadu 3 adalah 20 kali.
Selanjutnya yaitu adalah contoh soal ketiga pada kasus sebuah perusahaan. Perusahaan membuat barang dengan peluang barang diproduksi rusak yaitu 0,05. Jika hasil produksi 1000 barang, berapa jumlah barang yang diproduksi diperkirakan akan rusak. Nah, pada kasus soal seperti ini, untuk mencari frekuensi harapan, kita cukup mengalihkan antara peluang A dan banyaknya kejadian. Di situ sudah jelas bahwa peluang A adalah 0,05. Nah, N-nya adalah 1000. Maka frekuensi harapannya adalah peluang A dikali dengan N, di mana peluang A adalah 0,05 dikali dengan N-nya 1000 dikali 1000. Maka 0,05 dikali 1000 adalah 50. Jadi, jumlah barang yang diproduksi diperkirakan akan rusak adalah 50 barang. Nah, selanjutnya yaitu adalah contoh soal keempat. Adalah soal UN nomor 35 tahun 2019. Di situ terdapat sebuah soal, sebuah mesin permainan melempar bola bernomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sebanyak 70 kali. Frekuensi harapan muncul bola dengan bernomor bilangan prima adalah jawab. Nah, di situ terdapat sebuah sampelnya yaitu adalah 1 sampai 10. Sehingga kita mendapatkan NS-nya adalah 10. Nah, A sama dengan muncul bola yang bernomor bilangan prima. A sama dengan 2,357. Artinya di situ 2357 adalah bilangan prima. Nah, kita dapat NA-nya adalah 4. Untuk mencari sebuah peluang A, kita memerlukan NA per NS, di mana NA-nya adalah 4 dan NS-nya adalah 10. Jadi 4 per 10. Nah, di situ kita mensederhanakan dengan sama-sama dibagi 2, yaitu dapatlah 2 per 5. Maka untuk frekuensi harapannya adalah FH atau frekuensi harapan sama dengan peluang A dikali dengan N, di mana peluang A-nya adalah 2 per 5 dikali dengan N, N-nya adalah 70, maka 2 per 5 dikali 70 adalah 28. Jadi, frekuensi harapan muncul bola dengan nomor bilangan prima adalah 28 kali. Nah, itu tadi adalah contoh soal frekuensi harapan. Oke, itu tadi pembahasan tentang materi pokok peluang dengan sebuah bahasan frekuensi harapan. Semoga dapat dimengerti dan juga dapat dipahami serta dapat bermanfaat. Sebelum saya mengakhiri pembahasan materi pada kesempatan kali ini, di sini saya memiliki sedikit motivasi, dan motivasi itu berbunyi, kita akan mudah semudah harapan kita, dan selama keyakinan dan optimisme itu masih ada di dalam dada. Hidup cuma satu kali, mari kita hidup yang berarti. Akan ada yang bertahan, akan ada yang berubah, tapi satu yang pasti, keyakinan, optimisme, dan cita-cita harus tetap diperjuangkan. Untuk itu, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.